Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kita kali ini kita akan membahas kembali mengenai buku Atlas Wali Songo, yakni pengaruh Yunan dan Campa di Nusantara. Jadi kita akan membahas secara ringkas. Pengaruh Yunan di Nusantara ini diperkirakan merentang sepanjang 1000 tahun sebelum Masehi, yang rentangannya mengandaikan adanya hubungan laut ya tetap sepanjang kurun itu. Terdapat teknik-teknik perunggu dan besi yang sama, yang membuat rentangan waktu itu disebut masa perunggu dan besi. Temuan arkeologi di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Bali, Sumbawa, Kepulauan Indonesia Timur berupa kendang perunggu atau nekara, mirip dengan kendang-kendang perunggu di Indochina dan Cina Selatan. Sekalipun kegunaan kendang-kendang perunggu itu belum diketahui, tapi menunjuk pada motif dan teknik-teknik pembuatannya terlihat sama dengan hasil galian situs Sisaisan di Yunan. Selain itu juga ditemukan genderang perunggu ukuran besar di Sumatera yang tergolong budaya Dongsong. Genderang ini diperkirakan dibuat di Dongsong, di Provinsi Tan Hoa, Teluk Dongkin, sebelah utara Vietnam pada sekitaran tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi. Tinggi genderang ini mirip dengan genderang perunggu Tiongkok dari dinasti Han. Menurut para ahli, genderang ini dikembangkan di Yunan, Tiongkok Barat Daya. Genderang dongsong selain untuk musik juga digunakan sebagai alat pemujaan. Selain itu, genderang dongsong diperdagangkan dan dijadikan pula sebagai benda pusaka. Hubungan yang sudah terjadi lama antara kerajaan-kerajaan lama di Nusantara itu dengan Campa sudah terbukti dengan perkawinan Raja Jayasingawarman III dengan Ratu Tapasi. Saudari Sri Kertanegara dari Singasari berlanjut dengan sampai pada masa Majapahit dengan pernikahan Sri Kertawijaya dengan putri Campa bernama Darawati yang beragama Islam. Bahkan sejak penaklukan ibu kota Campa di Vijaya oleh Raja Vietnam bernama La Nan Ton dan Tan Ton pada 1446 Masehi, sebagian penduduk Campa itu mengungsi ke Nusantara ketika penduduk Campa melakukan perlawanan dengan membebaskan ibu kota Vijaya. Le Nanton mengulangi penyerbuan yang lebih besar pada tahun 1471 Masehi dan berhasil merebut ibu kota Vijaya. Tidak kurang dari 60.000 orang Campa disembelih dan 30.000 orang lainnya ditawan dan dijadikan budak. Bahkan Raja Campa beserta 50 orang anggota keluarganya itu ikut tertawan. Kiranya pada rentang waktu antara 1446 sampai 1471 Masehi, itulah para penduduk Campa beragama Islam berbondong-bondong mengungsi ke wilayah Nusantara. Kedatangan penduduk Campa yang beragama Islam yang masuk ke Nusantara ini pada pertengahan abad ke-15 setelah jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam dicatat dalam berbagai historiografi, misalnya dalam Saulalatus Salating atau Sejarah Melayu, Babat Tanah Jawi, Babat Ngampel Denta, Purwaka Caruban Nagari, dan Serat Kanda. Kehadiran orang-orang Campa Muslim ke Nusantara selalu yang dihubungkan dengan proses dakwah Islam, yang menurut catatan sejarah yang dipercaya penduduk terkait dengan tokoh-tokoh keramat asal Campa seperti Syekh Kuro di Karawang, Sunan Ampel di Surabaya, Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Tuban, beserta keturunan mereka yang masyhur dikenal dengan sebutan Wali Songo. Jadi menurut H.J. de Graaf pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi itu, para pedagang dari wilayah Cina Selatan dan pesisir Vietnam semakin aktif di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Hal itu bisa bermakna penyebaran Islam di Jawa sedikitnya membawa pengaruh adat kebiasaan dan tradisi keagamaan masyarakat Campa kepada masyarakat di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara saat itu.
Menurut Kabaton dalam Orang Campa Islam di Indochina, Prancis, terdapat sejumlah adat kebiasaan yang dianut oleh orang-orang Campa yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti orang-orang Campa memanggil ibunya dengan sebutan mak, memanggil kakaknya atau saudaranya dengan sebutan kakak, memanggil adiknya atau orang yang lebih muda dengannya dengan sebutan adi, memanggil anak laki-laki dengan sebutan kaca atau kacong yang rupanya ini terserap dari eh, kebiasaan masyarakat muslim di pesisir Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Nah, hal itu bisa kita bandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup pada masa Majapahit. Mereka menyebut ibunya dengan sebutan Ina, Rena, atau menyebut kakaknya dengan sebutan Raka, menyebut adiknya dengan sebutan Rai, dan memanggil anak kecil laki-laki dengan sebutan Rare. Nah, tradisi keagamaan yang dijalankan Muslim Campa seperti peringatan hari kematian, hari ketiga, ketujuh, ke-10, ke-30, ke-40, dan 100 dan ke-1000 itu setelah kematian seseorang, kenduri, peringatan kaul, takhayul, tabu terbukti mempengaruhi Muslim Nusantara yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi keagamaan tersebut. Kurang lebih seperti itu pengaruh-pengaruh campa yang kurang lebih diserap oleh masyarakat Nusantara hingga saat ini. Saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.